negeri. Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk Ibu Pertiwi, Tridharma Perguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto SPD, mahasiswa dalam jabatan DPG PEX 2 tahun 2024, program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidempuan. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kinerja UKM PPG fase B kelas 7 dengan materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur di SMP Swasta Widya Dharma Divisi A PT Asem Jawa, Desa Pengarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Uin Syahada, cerdas berintegritas. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk Ibu Pertiwi, Tridharma Perguruan Tinggi jadi tugas mulia, menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bangsa. Gerak tengah lancang kanan. Gerak Berazaskan Al-Quran, Sunnah dan Pancasila. gerak. Ciptakan generasi Islami yang bertakwa, majunya bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Masih semangat? Oke, terima kasih atas semangatnya. Kami persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak sekalian, kita absensi terlebih dahulu. Aidil Dio Pratama, Anak Akila, Andika Utama, Akila Nirbana, Aulia Rahma, Asmi, Bima, Diandra. Oke, nampaknya semuanya lengkap. Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita.
sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan siapa satu orang maju ke depan dan jadi diri. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, satu, dua, tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, semuanya duduk. Ya, anak-anakku sekalian, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Duduknya yang rapi, siapkan buku dan alat tulisnya. Oke. Motivasi buat kalian semua, bolehlah kita berbaur ya nak ya, tapi jangan terlebur. Oke, anak-anak semua, untuk menyemangati pertemuan kita supaya bergairah dan semangat, ayo berdiri kita buat jajar. Semuanya berdiri. Di tangan satu di pundak kiri, kita nyanyi terhebat. 1, 2, 3. Tak perlu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan, seperti singa yang mengejar semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa Widya Dharma Jatimu? Mana dia? Widya Dharma? Widya Dharma? Widya Dharma? Widya Dharma? Oke, tenang. Oke, minggu yang lalu kita membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Hari ini kita akan membuat sistem atau model pembelajaran, membuat proyek karya di mana karya tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan kemudian juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran dari materi kita yang nanti akan kita jalankan yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik ini mampu menjelaskan apa itu pengertian atau makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang kedua, anak didik sekalian atau peserta didik sekalian bisa mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian bisa mempraktikkan bagaimana cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anak sekalian, Bapak tanya, bagaimana cara Ananda menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjawab? Oke, siapa? Si Akila, berdiri Akila. Berdiri, dan kenapa? Sholat, kemudian sujudnya sujud apa Akila? Sujud syukur ya, benar sekali. Tepuk tangan buat si Akila. Oke, anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya tentang sujud. Pertanyaannya paling mendasar sekali. Siapa tahu arti sujud sahwi? Saya, Pak. Oke, Yulia. Ya, Yulia, silakan berdiri. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan atau kesalahan dalam sholat. Ya, betul sekali. Kasih hapus dulu untuk si Yulia. Oke, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran tentang sujud sahwi. Perhatikan ke layar. Kemudian senantiasa kita menjalankan apa yang menjadi sunnah dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti terpulang kepada umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah menjadi Nabi Muhammad SAW atas hikmah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud
Pertama, Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud syukur serta perbedaannya. Salah satu di antara perbedaan yang pertama yaitu sujud sawi itu yaitu sujud yang apabila kita lakukan itu karena kita itu lupa dalam rakaat sholat, lupa membaca rukun sholat, Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran tentang sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Oke, kali ini Bapak kasih kesempatan kalian untuk merespon atau memberikan tanggapan atau pertanyaan dari video tadi. Siapa yang belum paham silakan bertanya. Kalau Oke, siapa? kita- Si Ana, silakan. Ana. kalau kita lagi main bola terus mencetak gol itu kalau kita melakukan sujud syukur tanpa sholat itu boleh nggak, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Kasih hapus dulu sama si kawan kalian, Ana. Oke, Bapak jawab pertanyaan dari si Ana. Jika ini biasanya laki-laki atau pemain timnas sedang mencetak gol gitu kan. Nah, sementara dia tidak dalam keadaan sholat, langsung sujud syukur, boleh? Jawabannya boleh saja, nak. Sujud syukur itu kapan saja bisa kita lakukan. Oke, Bapak tambahi lagi materinya. Bapak kuatkan lagi pemahaman kalian tentang sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sawi itu tadi sudah disampaikan bahwa sujud sawi itu artinya sujud jikalau kita sedang kekurangan dalam rakaat, kekurangan dalam rukun, bacaan sholat, lupa kita membaca doa iftitah dan lain sebagainya, itu maka kita harus melakukan sujud sahwi. Sebabnya karena kita lupa atau kurang dalam rukun sholat. Kemudian untuk sujud tilawah, bagaimana sujud tilawah itu? Sujud dikarenakan kita sedang membaca ayat-ayat sajadah, baik dia di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian Bapak kasih kesempatan lagi satu orang untuk bertanya mengenai materi video dan mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan. Silakan. Siapa? Saya, Pak. Si apa berdiri? Si apa? Si Diandra. Bagaimana kita melakukan sujud syukur ketika kita sedang sholat? Oh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada si Diandra yang sudah memberikan pertanyaan. Kasih hapus dulu sama Diandra. Kita sedang dalam sholat, sebelum salam melakukan sujud syukur, sebelum salam kita sujud lagi. Sujud seperti biasa, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu duduk tahiyat akhir, baru setelah itu salam. Paham semua? Paham? Ada yang belum paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian. Kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Bapak ada di situ nampak ya kan? Kemudian ada gambar-gambar. Kalian ingin membuat itu supaya video itu menarik bisa dimengerti? Ingin? Makanya hari ini kita akan membuat project. Bagaimana cara membuat tampilan tutorial seperti yang Bapak tampilkan seperti ini, supaya orang lain itu paham dengan apa yang mau kita sampaikan. Kita paham dengan materi kita, orang lain juga paham dengan apa yang kita akan sampaikan melalui aplikasi seperti ini yang Bapak akan tampilkan. Itu nanti kita akan membuat proyek seperti itu. Oke, untuk menyemangatkan suasana kembali, ini ada yang udah ngantuk kan? Ngantuk kan Andika? Nah, kita buat ice break dulu. Berdiri semuanya. Oke, ice break-nya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, kalau Bapak bilang ada passwordnya Upin Ipin, baru nanti Bapak suruh ini lakukan itu. Tapi kalau nggak ada Upin Ipinnya, kamu jangan lakukan itu. Paham? Paham. Oke. Tepuk 2 kali. Konsentrasi kan? Upin Ipin tepuk sekali. 2 kali. Upin Ipin tepuk 3 kali. Upin Ipin 3 kali. 2 kali. Masih ada yang konsentrasi. Masih ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi. Upin Ipin tepuk sekali. 2 kali. Sekali lagi. Upin Ipin tepuk 4 kali. Tepuk lagi. Upin Ipin duduk. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah memperhatikan video. Kayak gitu hasilnya. Hari ini kita akan membuat video itu. Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok.
ini saya rasa ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti kalian membuat bagaimana video yang semenarik mungkin ya untuk membahas tentang sujud sahwi. Ini kelompok 2 buat juga video semenarik mungkin tentang sujud tilawah. Ini kelompok 3 tentang sujud syukur. Alat yang digunakan nanti kalian bisa menggunakan handphone ya. Handphone boleh pakai apa terserah, mau pakai aplikasi apa. Kemudian boleh pakai sumber-sumber yang lain dari buku atau dari Google dan lain sebagainya untuk menambah menariknya gambar atau video itu. Itu alat yang boleh digunakan. Kemudian kalian juga bisa membuat aplikasi ini dengan menggunakan komputer kalau ada laptop ya. Tahapannya untuk membuat video semenarik itu kalian nanti boleh ambil bahannya, fotokan kawanmu sedang sujud ya. Boleh juga kalian ambil dari Google gambar orang tentang sujud. Gambar itu nanti kalian boleh masukkan di aplikasi, misalkan aplikasi Canva ya. Jadi masukkan ke Canva, masukkan teksnya itu berbentuk presentasi. Setelah jadi Canva itu, baru kalian boleh nanti masukkan video kalian atau gambar kalian sedang menjelaskan materi itu kayak tadi sedang menjelaskan. Setelah jadi, boleh kalian atur atau edit video itu semenarik mungkin. Boleh dipanjangkan atau boleh dipendekkan atau boleh dipotong-potong. Itu nanti tahapannya kalian boleh pakai aplikasi CapCut untuk memotong video. Habis itu dikompreskan, tersimpanlah dia. Jadilah video seperti ini tadi. Itu tahapannya. Paham anak-anak semuanya? Untuk mengambil bahan dan mengedit video, kira-kira berapa menit? Coba ini kalian lah yang mengatur jadwalnya. Mengedit apa mencari bahannya itu berapa menit? Coba silakan Ana, berapa menit? 15 menit cukup. Ada penawaran? 10 menit cukup. Ambil bahan, ya. Kita foto bahannya itu 10 menit, ya, atau 15 menit. Sepakat berapa menit? 15 menit ya untuk mencari bahan. Kemudian mengedit berapa menit? 20 kelamaan. Ngedit 10 menit aja ya. 10 menit berarti habis ngedit dan menyimpannya berarti 15 tambah 10 menit 25 menit selesai itu ya. 25 menit selesai. Kalian boleh ambil dari buku, internet dan lain sebagainya sebagai sumber untuk memaksimalkan materi yang kalian edit. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimua mendidik lisan profesional berdaya saing global terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama mengabdi untuk ibu pertiwi tridharma perguruan tinggi jadi tugas mulia menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bangsa berazaskan Al-Quran, Sunnah dan Pancasila. UIN Syahada Padang Sidimpuan tercinta ciptakan generasi Islami yang bertakwa majulah bangsaku Indonesia negeri yang indah. UIN Syahada Padang Sidimpuan semakin jaya. UIN Syahada Padang Sidimpuan tercinta ciptakan generasi Islami yang bertakwa majulah bangsaku Indonesia negeri yang Oke, waktunya sudah selesai. Coba siapa yang bisa saya lihat hasilnya? Sini ke mana? Ya, si kelompok 1. Nah, sini Bapak lihat layak enggak? Itu bisa kita tampilkan. Bapak koreksi. Ya. Ini buatnya pakai apa? Kecap cepat. CapCut ya.
Ditambah materi yang lain ini dari Ya. buku. Sabtu sama apa? Berarti Sabtu saja. Sama Canva. Tanpa. Menarik ya. Berapa durasinya? 1 menit 1 menit. lebih. Oke. Nggak ada kendala sini? Nggak ada. Oke, bagus. Nah, bisa nanti kita tampilkan di proyektor ya. Bisa, Kak. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Dari video yang sudah kalian buat tadi, kelompok 1 tentang sujud sawi, tadi kelayakannya sudah bagus ya, sudah cocok untuk ditampilkan. Kemudian juga kelompok 2 tentang sujud tilawah juga sudah layak untuk ditampilkan. Nanti kita tampilkan. Kemudian kelompok 3 tentang sujud syukur juga sudah pas tadi, sudah cantik, layak itu untuk ditampilkan dan juga bisa diuploadkan nanti ya pakai media yang lain, biar dipublikasikan pakai YouTube dan lain sebagainya. Sekarang Bapak inginkan satu orang atau satu kelompok dengan sukarela menampilkan hasil proyek kalian di tampilan layar proyektor sini. Oke, silakan kelompok mana? Oh ya, kelompok 1 tentang sujud sahwi. Silakan. Si Diandra satu orang ya tampilkan. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diandra Kirana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sujud sawi. Ayo kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama kita bahas adalah makna serta tujuan sujud sawi. Makna sujud sawi adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kita dalam pelaksanaan sholat, seperti lupa, lalai, dan ragu. Dan tujuan sujud sawi adalah untuk mengoreksi kesalahan, menghindari kesalahan, menunjukkan ketaatan dan kesadaran kita dalam sholat, dan yang terakhir untuk membuat sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ketentuan dalam sujud sawi, yaitu antara lain syarat, waktu, cara, dan kesalahan yang memerlukan sujud sawi. Yang ketiga adalah tata cara melakukan sujud sawi, yaitu berdiri tegak, mengucapkan takbir, membaca doa sujud, dan sujud 2 kali seperti biasa. Oke, kasih hapus dulu untuk penampilan video dari kelompok 1 tentang sujud sawi. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah menampilkan hasil videonya. Semuanya sudah bagus. Kelompok 1 sujud sawi bagus. Kasih apresiasi dulu. Kelompok 2 tentang sujud tilawah, kasih apresiasi. Kelompok 3 tentang sujud syukur, bagus juga, kasih apresiasi. Oke, Bapak kasih masukan, ada sedikit tadi koreksi ya, koreksi dari masing-masing video yang kalian buat. Di antaranya tadi tentang suara ya, yang masih rame, belum ada di masih ada suara-suara yang bising di situ. Tuh. Kemudian antara slide tampilan satu ke tampilan yang lain itu masih belum, animasinya masih belum cantik. Itu nanti bisa diperbarui lagi. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah bagus. Kira-kira sampai di sini pembuatan proyek kita ada yang belum paham? Kelompok 1 kira-kira ada yang belum paham? Paham semuanya? Paham. Kelompok 2 kira-kira ada yang belum paham untuk pembuatan video atau tentang materi sujud? Paham? Paham, alhamdulillah. Kelompok 3 ada yang belum paham? Oke, sudah, semuanya sudah paham. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Terima kasih, proyek kita sudah selesai dengan menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, anak-anak sekalian, Bapak kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan, sisa yang mau bertanya. Oke. Terima kasih bertanya.
Selain Canva, kita bisa menggunakan aplikasi lain, contohnya PowerPoint untuk membuat presentasi seperti ini. Kemudian kita kolaborasikan dengan aplikasi Capcut dan aplikasi yang lainnya. Menarik nanti hasilnya. Ya, paham ya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah ini kalian semuanya buat rangkuman atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuat kesimpulan. Silakan. Simpulkan. Terakhir, Bapak akan evaluasi kalian dengan memberikan soal ya. Dikerjakan dalam waktu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidin. Oke, sudah selesai? Oke, silakan dikumpul. Insan profesional berdaya saing global terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama. Terima kasih. Oke, terakhir Bapak akan berikan refleksi kepada kalian dari materi ini. Sudahkah kalian semuanya memahami apa itu pengertian sujud? Sudahkah kalian memahami apa itu ketentuan-ketentuan sujud? Kalian sudah bisa mengambil hikmah dari sujud? Nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Jadi, anak-anak, minggu depan kita membahas tentang kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan ya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil hikmah dari pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dipandu oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Universitas Islam Negeri